Saya bersyukur kalau saya ada di sini, gitu ya, kembali di tempat ini, boleh diberi kesempatan untuk membagikan kesaksian, membagikan firman bagi adik-adik semuanya di sini, bagi teman-teman semuanya di sini, ya. Karena saya percaya bahwa teman-teman semuanya di tempat ini, kalian semua di tempat ini tidak dipanggil dengan biasa-biasa. Amin. Kalian di tempat ini, kalian dijadikan, kalian sedang dilatih, kalian sedang dipersiapkan untuk menjadi pembunuh-pembunuh raksasa. Kalian dipersiapkan untuk menjadi pembuat-pembuat mujizat di akhir zaman. Dimanapun engkau nanti akan ditempatkan, dimanapun nanti kamu akan diutus. Mungkin satu kali kamu akan ketemu raksasa-raksasa yang harus kamu taklukkan. Mungkin dari dirimu sendiri, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Mungkin satu tempat di mana kamu pikir kamu gak mau, kamu gak suka tempat itu. Kamu lihat kenyataan keadaan di situ berat untuk kamu, dan kamu melihat ke dirimu sendiri, aku gak mampu Tuhan, aku gak bisa. Nah, seringkali kita mudah, teman-teman, seringkali kita mudah untuk melihat ketidakmampuan kita, tapi seringkali kita lupa kesanggupan dari Yesus, kesanggupan daripada Kristus. Makanya itu ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tidak melakukan berdasarkan dengan kekuatan kita sendiri. Tapi apa? Tapi percaya bahwa kita dijadikan sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita coba boleh buka di Roma 8 ayat 31 sampai 37. Tadi Pak Roni sempat kutip ayat itu gitu ya. Dan itu juga yang saya dapat. Ya. Roma 8 ayat 31 sampai 37. Ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kalau Kristus di pihak kita dan kita juga di pihak Kristus, artinya apa? Kalau kita tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita, siapa yang bisa melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Allah Sang Penyedia itu tidak selalu berbicara tentang berkat yang kelihatan secara jasmani, tapi di ayat yang ke-32, ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi ia menyerahkannya bagi kita semua. Artinya apa? Roh Allah dicurahkan atas hidupmu dan hidupku. Dia ada di dalam hidupmu dan di hidupku. Kita ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Dan kita dijadikan anak-anak yang lebih dari pemenang oleh sebab Roh Tuhan ada di dalam hidupmu dan hidupku. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu, mau itu kamu lagi ngerjain studimu di sini, mau kamu lagi pelayanan, Roh Tuhan tetap ada di dalammu. Dwell in us. Dia tidak pergi, tapi dia tinggal menetap. Jadi nggak keluar masuk, ya, dia nggak keluar masuk, tapi dwell in us. Tinggal menetap di dalammu dan di dalamku. Tapi kalau kita yang seringkali kita lihat adalah kelemahan-kelemahan kita daripada kebaikannya, perbuatannya, kesanggupan Kristus, kita nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa memanifestasikan itu. Kita perlu sadar bahwa Roh Allah ada di dalam hidup kita. Dia yang bekerja di dalam hidupmu dan melalui kamu. Dia yang bekerja di dalamku dan melalui aku. Karena kita dijadikan sebagai lebih dari
pada pemenang. Gitu ya. Nah, suatu kali kita semua diutus. Kalian semua diutus. Dan destiny kalian adalah menjadi pembuat mujizat. Menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kalian dipakai untuk menjadi pembunuh-pembunuh raksasa di akhir zaman. Orang-orang yang memindahkan gunung itu dengan iman. Bukan kamu yang mengerjakan, tapi Roh Allah yang di dalam hidupmu yang mengerjakan di dalam kamu dan melalui kamu. Ketika kamu ketemu misalkan di dalam pelayananmu, kamu nggak tahu, ya, kamu nggak tahu setiap kita dipanggil, diutus di tempat yang berbeda-berbeda. Allah yang sama yang ada di lembah, Allah yang sama yang di atas gunung, Allah yang sama yang ada di kota, dia juga Allah yang sama di desa, dia Allah yang sama juga yang membelah lautan, yang meneduhkan badai, dia Allah yang sama juga yang bekerja di dalam kamu. Dia yang membuat mujizat itu. Diperlukan yang namanya kerelaan, ketaatan. Hati yang rela itu gak cuma cukup, gak hanya cukup, tapi gak cuma hati yang rela. Ya, gak cuma hati yang Tuhan aku mau, tapi nanti ketika kamu ketemu sama penyakit, kamu percaya di dalam dirimu, Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia mengurapi aku. Yesaya bilang seperti itu. Ya, Yesaya bilang seperti itu. Roh Tuhan ada padaku, sebab Dia telah mengurapi aku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Dia yang memberikan kekuatan kepadaku dan kepadamu. Jadi kalau segala perkara dapat ditanggung, mau itu penyakit, mau itu kutuk, ketika kamu ketemu sama setan sekalipun, Roh Tuhan ada padamu. Kamu tumpang tangan, kamu perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi seperti yang kamu imani. Seperti yang kamu imani. Tapi itu kita melihat ke diri kita atau melihat pekerjaan Yesus. Seringkali kalau kita misalkan disuruh ngelis kelemahan-kelemahan kita, mungkin bisa sampai 1 lembar, 2 lembar, kita akan tahu semuanya. Kita mungkin akan hafal kelemahan-kelemahan kita. Tapi belajar, kayu juga belajar gitu ya, sama melihat kesanggupan Kristus melampaui kelemahan kita. Memang kita nggak mampu, memang kita nggak bisa, karena itu butuh Tuhan. Butuh Tuhan. Seringkali ketika kita diutus di tempat yang baru, kita nggak ngerti apa situasi di situ. Seperti Kak Ayu gitu ya. Awal pertama diutus ke sana, gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Bisa sih, tapi sedikit-sedikit gitu ya. Sedangkan orang-orang di situ, anak-anaknya semuanya bisa bahasa Inggris. Anak-anaknya bisa berbahasa Inggris, teman-teman. Bahkan lebih jago dari Kak Ayu. Lebih jago dari Kak Ayu. Kalau misalkan salah gitu ya, misalkan salah, tiba-tiba nanti ada anak murid, Miss, salah. Harusnya pronunciation-nya gini. Ya, belajar rendah hati di situ. Tapi kalau di sini kita masih, aku nggak mau kelihatan lemah, aku nggak mau kelihatan salah, keluar di situ, keakuan, kelihatan kesombonganmu, kelihatan di situ. Tapi ya di situ, apa yang kamu butuhkan? Kamu mungkin nggak bisa berbahasa Inggris sama seperti Kayu, tapi Tuhan, Dia punya roh yang mengerjakan di dalam itu. Dia punya roh hikmat. Misalkan ketika kamu ketakutan, roh Allah yang dicurahkan, yang disediakan kepada hidupmu dan hidupku, Dia akan memberikan roh keberanian. Benar gak? Karena yang Tuhan sediakan gak hanya terkait tentang berkat secara jasmani, tapi roh Allah sendiri. Roh yang besar itu anaknya yang sudah mengerjakan
segala sesuatu untuk hidupmu dan hidupku, dan segala sesuatu sudah diselesaikan, sudah ditanggung di atas kayu salib. Kita nggak perlu pikul lagi. Mungkin ketakutan masih muncul, mungkin jiwa masih muncul, tapi ngomong sama diri kita sendiri, ngomong kepada ketakutan, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, Kau tidak berkuasa lagi atas hidupku. Kau tidak berkuasa lagi atas hidupku karena Kau sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Bahkan ketika kamu nanti ketika ketemu sama orang sakit dan kamu diminta untuk berdoa sama dia, Kayu juga ngalami awal-awal juga takut, teman-teman, takut doain orang sakit. Apalagi kalau misalkan orangnya itu misalkan sakitnya sakit parah gitu ya. Ciut imannya awalnya, tapi waktu tahu kebenarannya bahwa segala sesuatu sudah ditanggung oleh Dia di atas kayu salib, yang mengerjakan adalah Dia. Jadi semua pemerintahan, baik sakit, penyakit, kutuk, semuanya tunduk di bawah kaki Kristus dan tunduk di bawah kakiku. Aku adalah anak, aku ahli warisnya, aku ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Aku diberikan kuasa, aku diberikan otoritas. Firman Tuhan bilang, tanda-tanda ini ya di Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang Kristen itu beda dengan orang benar. Kita mungkin kita sejak lahir kita sudah Kristen. Tapi orang benar itu hidup oleh karena iman. Orang Kristen belum tentu. Orang benar karena belum tentu hidup dengan iman. Tapi orang benar pasti hidup oleh karena iman. Dan iman itu timbul dari firman. Firman yang kamu ketahui, ya firman Tuhan bilang, firman yang kamu ketahui, yang kamu percayai, itu akan memerdekakan hidupmu, memerdekakan orang lain. Firman itu yang mengubah. Firman itu yang mengubah. Firman yang dihidupkan melalui Roh Allah. Roh Allah. Teman-teman semuanya, ketika kita melayani ataupun apapun yang kita kerjakan, kita tidak hanya berdiri dengan pengertian kita sendiri, dengan metode yang kita punyai sendiri. Mungkin kita 4 tahun, 3 tahun belajar banyak hal di tempat ini. Berguna nggak? Berguna. Kayu juga menyadari itu berguna. Tapi untuk mengubah sesuatu hal, mengubah gunung itu harus pindah. Itu dengan firman dan kuasa. Firman dan kuasa. Ketika Kayu dipertemukan dengan anak-anak murid yang dalam tanda kutip mereka punya special need, mereka punya keterbatasan, mereka punya kelemahan. Kayu bisa nggak pakai metode-metode yang Kayu punya? Gak bisa. Gak cukup. 4 tahun di sini gak cukup ternyata teman-teman. Tapi percaya, yang bisa mengubahkan hanya Tuhan. Yang bisa mengubahkan hanya Roh Allah. Tapi untuk memandang segala sesuatu terjadi, mujizat itu terjadi, kita perlu yang namanya firman. Firman yang dihidupkan melalui Roh Allah. Firman ketika kita memandang kenyataan, memandang keadaan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, bukan dengan kemampuan sendiri, tetapi melalui firman. Karena firman Tuhan bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Di
Di dalam Kristus, bukan di dalam nama Bapak kita yang di rumah, bukan. Tapi di dalam Kristus. Karena Kristus sudah mengerjakan itu semua. Di dalam namanya ada kuasa. Kalau kita nyanyi, ada kuasa dalam namanya, atau dalam darahnya, darah domba Allah. Segala sesuatu sudah dikerjakan melalui penebusan itu. Melalui penebusan oleh darahnya. Dan kita dipersatukan di dalam Kristus. Makanya ketika kita menumpangkan orang sakit, orang yang kerasukan setan, karena ada roh Allah yang di dalam hidup kita. Ketika orang itu melihat kita, dia bukan melihat kita secara jasmani, dia melihat Kristus yang ada di dalam diri kita. Dia melihat roh Allah yang ada di dalam diri kita. Dia bekerja di dalam kita dan melalui kita. Dan ketika kita melakukannya, kita butuh yang namanya surrender. Kita perlu yang namanya terkoneksi dengan Dia. Terkoneksi dengan Dia. Itu teman-teman. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Kayu berdoa bahwa semua anak-anak di tempat ini, kalian semua di tempat ini adalah orang-orang yang percaya di dalam namanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita gak hidup dengan kebiasaan yang lama. Firman Allah itu bukan bahan atau dasar untuk apa? Untuk didebatkan. No, dia gak bisa. Karena itu gak akan bisa mengubah siapapun. Gak akan mengubah seseorang. Tapi firman itu adalah dasar di mana kamu melangkah dengan iman. Pondasi di mana kamu melangkah dengan iman. Karena firman Tuhan bilang, karena aku percaya maka aku berkata-kata. Tapi kebenaran mana yang kita ketahui kalau gak ada yang kita ketahui? Dan kalau gak ada kebenaran yang kita ketahui, bagaimana kita bisa percaya? Benar gak? Gak bisa. Harus ada kebenaran yang kita ketahui setiap hari. Setiap hari. Melalui apa? Melalui baca firman, melalui persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Kebenaran-kebenaran yang kita ketahui dan yang kita percayai, itu yang akan memerdekakan. Karena disingkapkan, dibukakan oleh Roh Kudus dan menghasilkan iman. Menghasilkan iman supaya kita bisa melangkah. Makanya ada firman Tuhan bilang, karena aku percaya makanya aku berkata-kata. Ketika aku melihat sesuatu pergumulan, melihat suatu masalah, aku percaya di dalam firman yang aku ketahui dan aku percayai. Karena itu aku berkata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti itu. Beberapa waktu yang lalu, Kayu juga ngalami, teman-teman. Ada orang yang ngomongin sesuatu yang gak baik kepada Kak Ayu gitu. Oh, ngomongnya jelek sekali, ngomong bahkan sumpah serapah dilontarkan. Sumpah serapah dilontarkan. Kalian nggak tahu, lah kalian nggak salah apa-apa di situ. Kutuk, sumpah serapah dilontarkan. Tapi kalau kita nggak tahu kebenaran, ya teman-teman, kita akan, oh iya ya, benar ya, aku kayak gitu ya. Oh iya ya, benar. Kita akan hidup oleh apa yang dikatakan orang lain terhadap hidupmu. Tapi kalau kita hidup oleh karena percaya, kita hidup oleh karena iman, kita hidup oleh karena firman. Ketika datang perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan yang itu menyakitkan hatimu, kamu akan bisa ngomong kamu akan bisa ngomong. Karena ada firman bilang, waktu itu Kayu sambil cuci muka, Kayu deklarasi. Kayu berkatakan kepada dirinya, Kayu, di dalam nama Tuhan Yesus, seperti firman-Mu berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena kepadaku di dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku berkatakan, semua senjata-senjata yang ditempa oleh iblis, yang diarahkan kepadaku, tidak ada satupun yang mengena aku, tidak ada satupun yang bisa mengenai kepadaku.
Dan tuduhan-tuduhan yang dituduhkan iblis kepadaku akan aku buktikan salah di pengadilan. Itu dasarnya dari mana? Dasarnya dari firman. Kamu tidak sedang memotivasi dirimu sendiri dengan perkataanmu sendiri. Enggak. Tapi firman yang kamu percaya itu menghasilkan iman. Ketika kamu menghadapi situasi, menghadapi masalah, ada orang yang mengutuk kamu, ada orang yang mencela kamu, kamu bisa berkata melalui firman. Firman yang dibukakan, firman yang disingkapkan. Firman yang dibukakan itu menghasilkan iman dan ada power di situ, ada kuasa. Dan langsung di situ iblis akan tahu, wah anak ini tahu kebenaran dan dia percaya kebenaran. Aku nggak bisa serang dia. Seperti itu. Ketika kita diutus di tempat-tempat yang baru, kita akan mengalami banyak hal. Kita akan diperhadapkan hal-hal yang sulit. Kita akan menaklukkan setiap kemustahilan-kemustahilan. Gunung ketakutanmu, gunung masalah apapun itu, gunung kesehatan, gunung sakit penyakit, gunung kelemahan, kekhawatiran, bahkan ketemu sama orang yang harus dilepaskan. Banyak hal. Tapi firman itu fondasi untuk kita melangkah. Kita nggak bisa mengandalkan iman dari orang tua rohanimu di sini, nggak bisa. Kamu nggak bisa mengandalkan iman dari dosen-dosenmu, nggak bisa. Kamu nggak bisa mengandalkan metode-metode pengertian semua yang kamu pelajari di tempat ini, nggak akan cukup. Bahkan hati yang cuma rela aja, nggak akan cukup. Tapi untuk mengerjakan itu semua butuh firman dan kuasa. Roh Allah tinggal di dalam hidupmu dan di dalam hidupku. Dia yang mengerjakan di dalam hidupmu dan melalui kamu. Sehingga apapun itu yang terjadi kamu bisa melakukan karena ada kuasa Tuhan yang menyertai hidupmu. Di 2 Korintus 3 ayat 17-18. Di situ ngomong, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika ada roh Allah di dalam hidupmu dan bekerja di dalam hidupmu dan melalui kamu, ada kemerdekaan di situ, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada pembebasan. Itu terjadi, dan hal yang mustahil terjadi itu hal yang normal. Itu hal yang normal yang dialami orang-orang benar, orang-orang yang hidup karena iman. Tapi kalau tidak hidup di dalam iman, mustahil, hal-hal yang mustahil, mujizat akan jadi hal-hal yang tidak normal kayak gitu kan. Kok bisa ya? Pasti kayak sesuatu yang baru gitu kan, sesuatu yang baru. Tapi kalau kita hidup dengan iman, hidup dengan percaya, tanda-tanda ini akan menyertaimu. Ketika sesuatu terjadi, itu adalah normal. Itu normal untuk orang-orang yang percaya di dalam Dia, orang-orang yang mengenal Dia. Dan kuasa itu diberikan kepadamu dan kepadaku, bukan kepada orang-orang yang ini pilihan-pilihan aja, enggak, tapi kepada orang-orang yang percaya, bukan orang-orang yang dipilih saja, enggak, tapi kuasa itu diberikan kepada orang-orang yang percaya di dalam nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Kalau di dalam nama orang lain gak ada kuasanya, tapi kalau di dalam nama Tuhan pasti ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita hidup
dengan firman dan kuasa. Firman saja kita akan jadi orang-orang yang merasa pandai. Kalau kita cuma kalau kita cuma berjalan dengan firman-firman aja, didebatkan dan cuma dipelajari aja, tapi tidak dihidupkan dengan kuasa, kita akan jadi ahli Taurat, kita akan jadi orang Farisi. Tapi kita juga dipimpin oleh Roh Allah yang menghidupkan firman itu jadi daging. Jadi daging. Jadi firman itu tidak hanya sampai di pengetahuan, sampai di pikiran kita, tapi firman itu jadi dasar untuk kita melangkah dan mengerjakannya. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mengerjakannya dan membuat dia berhasil di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus. Jadi orang percaya, orang benar hidup oleh karena iman, bukan karena melihat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semuanya.